Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama di malam ini hiburan, sekaligus kita masuk ke acara yaitu bikin untuk adanya kehidupan yaitu di malam ini. Mungkin ini sudah jam 12 setengah 12 ya. Mudah-mudahan untuk semuanya para sahabat ya, semua para pendengar menjadi sehat selalu dan lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, karena kita di malam ini mungkin membahas tentang kehidupan yang lebih harmonis lagi dan lebih semangat lagi. Dan juga di malam ini saya bahas tentang hidup itu salah satunya harus belajar dan belajar terus menerus dari pengalaman Abah Magic ya. Tadi sudah ikhtiar sambil bersyukur karena langsung meninjau ke tempat-tempat pertanian ya, yang namanya di tempat persawahan, nanya-nanya ke ibu-ibu ya gimana hasil sekarang. Kayaknya belum belum membungahkan katanya taninya, karena merosotnya hampir setengahnya, mungkin dari cuaca juga ya, cuaca karena ini banyak hujan ya, jadi persawahan kurang begitu baik ya. Dan semoga semangat terus ya untuk ibu bapak-bapak yang lagi bertani ya, karena ini posisinya di kampung ya. Jadi untuk para pendengar Magic Mania, khususnya semua para YouTuber yang ada di mana saja, untuk para pendengar yang ahli-ahli di bidang mengawasi kehidupan, khususnya di bidang pertanian maupun perdagangan ya, karena ekonomi ini harus bangkit. Efek dari corona ya, siapa bilang corona udah hilang? Hilangnya penyakitnya ya, yang namanya virusnya. Tapi kalau urusan yang dinamakan ekonomi masih ngepek ya sampai saat ini. Dan semoga kesemangatan ini jangan sampai ditimpah lagi dengan perbedaan-perbedaan, dengan ribut-ribut yang istilahnya yang enggak mendukung untuk rakyatnya, untuk agamanya dan negaranya ya. Apalagi di zaman ini sekarang belum aja juga musim pemilu sudah ramai di atas ya. Kalau saya sih di daerah nih ya, di kampung namanya daerah. Tapi semogalah yang di atas saya doakan semoga benar-benar untuk memajukan negara ini, yang selaku pimpinan maupun di tingkat desa, kecamatan, kabupaten sampai ke tingkat gubernur dan presiden, para menteri, dewan dan media juga semuanya yuk bersatu. Apa yang merusak untuk kesatuan kita lawan karena kemerdekaan itu kalau nggak kita rawat nggak akan bisa merdeka seutuhnya, karena mereka itu bukan hanya bersifat permusuhan tapi kebersamaan dan kesatuan ya. Saya tetap ngebahas itu kenapa, karena sekarang sensitif ya, sedikit-sedikit masalah kesalahan dari hal yang kecil dibesar-besarkan, karena ini kecanggihan zaman, yaitu banyaknya kehidupan yang selalu bebas dan gampang menjadi dikenal gitu. Sedangkan dikenalnya kalau untuk namanya oknum itu senang karena gampang membuat percikan api langsung kebakar ya. Jadi saya juga hanya selaku Abah Magic di sini ya. Semoga saya doa untuk para pimpinan di tingkat atas sampai bawah maupun para ulama, umaroh dan semuanya, rakyatnya juga, saudara-saudara saya yang ini banyak-banyaklah berhati-hati dari zaman ke zaman. Apalagi zaman ini gampang maju, gampang bangkrut, gampang
marah gampang baik ya, gampang gampang segalanya. Jadi kita dipermudahnya lah, gampang sukses saja ya, dan gampang bersama saja. Karena kalau udah biasa ini titiknya sekarang hawanya, kalau negara ini hawanya liar ya, liar tuh pusing karena banyak politik ya. Kalau agama bingung karena bingung itu banyak terlalu yang benar, jadi banyak yang disalahkan, nggak menerima kebenaran dan kurang merasa bertobat ya, jadi harus banyak bertobat. Kalau untuk keluarganya ini namanya banyak bingung ya, bingung itu banyak uang gampang habis, minjem ke bank panas bayar. Ini saya Abah mah selalu membaca dengan alam yang sebenarnya di daerah seperti ini, lingkungan begitu, karena saya sedikit-sedikit suka tanya-tanya gitu ya kepada orang. Gimana sekarang gini-gini, wah gini bah, oh iya. Jadi sekarang gampang kaya gampang panas. Kenapa? Karena satu kehidupannya memang sekarang alamnya alam panas ya, panas karena gampang pinjam, gampang macet, gampang stres, gampang bunga gitu aja. Makanya ada yang suka ditanyain ya, apapun saya punya kejiwaan yang namanya perasaan, yaitu namanya ilmu ilham kebatinan. Jadi suka nanya-nanya juga, ini cocok repok gimana, atau gimana untuk usaha, gimana tani, gimana ini. Jadi semua pun manusia pasti beda-beda, cuman yang dilihat itu beda-bedanya harus menjadikan saya bisa jawab karena harus ada orangnya. Ini ngomongnya kan saya ke umum ya, kalau ke umum itu jadi sulit ya. Makanya kalau mau konsultasi sok dengan Abah di Desa Sindang, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka ya, Jawa Barat, jelasnya Majalengka Selatan. Tentang bahas tentang kehidupan, apalagi tentang sifat di zaman sekarang gitu ya. Kalau sifat sekarang adalah wataknya keras gitu ya. Kalau kitanya harus membuat lembut ya, kalem. Jadi tidak boleh dilawan keras karena alam ini udah keras. Dilawan dengan alam dari hawa kita lembut teh santai tapi sambil berpikir ya. Jadi jaga badan, jaga hati gitu ya, jaga emosi. Kalau sekarang ikutlah pergaulan dengan yang baik-baik tapi jangan asal gaul. Kalau guru ikutlah guru tapi asal jangan guru, asal guru-guruan ya, guru apapun ya, karena banyak juga sekarang penipuan ya, sampai sekarang apapun dipakai untuk uang ya. Jadi di akhir-akhir zaman ini memang begitulah. Jadi nggak ada toleransi, nggak ada kasih sayang, adalah siapa yang menang. Itulah mau jalan politik apapun atau jalan apapun itu banyakannya. Semoga kita nggak selalu begitu, karena kita harus ingat manusia itu akan meninggal, nggak akan selamanya hidup. Kita yang dituntut adalah di dunia ini untuk membantu dan untuk menolong, jelasnya untuk memperkuat. Karena syarat satu membantu itu untuk umat, menolong juga untuk kesatuan, terus memperkuat untuk negara maupun agamanya. Jadi di sore ini, khususnya di malam ini, semoga ini menjadikan salah satu teguran untuk kita semua, karena ini zaman keras, dilawanlah dengan tenang ya, tenang itu. Jadi rumah tangga pun atau ekonomi pun semuanya harus ada min plus. Misalnya suaminya keras, istrinya lemah gitu ya. Nah, itu cara mendidik ke anak ya. Nah, jadi harus di bidang rumah tangga. Kalau di bidang kehidupan untuk masa depannya juga kita harus diberikan kesehatan pun harus bersyukur, apalagi kita selalu mencintai Tuhannya dan selalu merendahkan diri, dan bila mana ikutilah arus kita. Makanya kalau ada sifat hari-hari saja itu udah beda-beda ya, kalau kelahiran hari, karena manusia itu ada sifatnya hari ya. Hari itu dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu Jumat, udah Sabtu, itu udah sangat beda-beda ya hari itu. Mungkin sampai di sini dulu, nanti bahas tentang kehidupan hari, nafsunya berapa, terus
gimana misalnya Sabtu nafsunya 9 misalnya ya, atau sifatnya atau cocoknya itu juga hanya bersifat bukan kita tahu tapi kita ikhtiar atau bisa sedikitnya lah menolong untuk jiwa kita, karena banyak bersyukur di zaman sekarang apalagi sifatnya tidak terlalu ditekan dan kita tidak boleh menekan, yang penting kita maju di jalan halus ya, jalan benar gitu ya. Saya cerita tentang di zaman ini, zaman keras ya, mungkin salah satunya menangnya dengan berani lagi ya, tapi menindaknya dengan suatu semangatnya ya. Jadi menindak semangat, karena di dunia ini ada istilah gini, hari Sabtu saja harus dicitak, karena dari bumi nafsunya 9 kita harus dicitak dengan namanya citakan ya, ilmu ya, terus dibarengi dengan namanya pembakaran itu kan harus dengan modal ya, modal itu dengan bank ya. Tapi di situ kalau udah dibakar jangan sampai kita merasa terbakar, karena dari bank itu kan panasnya, harus kita jadikan modal, harus jadikan maju, harus kan menjadikan cicilan gitu ya. Di situ menjadilah satu kehidupan hari Sabtu itu awalnya dari bumi ya. Jadi bumi itu harus dicetak, kalau enggak kita direcehkan, diinjak, dikencingi, Sabtu itu banyak ngomong juga sifatnya, tapi baik hati, banyak moral tapi banyak rezeki. Tapi kalau yang gede harus berani pinjam ya, pinjam ke bank dengan urusannya untuk modal, bukan untuk rumah ya, untuk poya-poya, apalagi untuk hal-hal narkoba, apalagi untuk hal-hal menjadi salah satu kemewahan atau merasakan hidup itu yang dianggap kata Allah mah manusia itu sombong ya. Jadi kita diberikan rezeki oleh Allah, kita bersifat harus memakai ilmu ya. Ilmu itu adalah salah satunya adalah penolong untuk kita semua, karena manusia itu diberikan ilmu untuk kemuliaan hidup kita, agama untuk taat ya, kan, untuk kebenaran. Jadi salah satunya seperti itu. Juga saya merasa berterima kasih untuk para pendengar di mana Anda berada. Mungkin ini mah hanya Abah curhat ya, karena saya kalau ke daerah gitu, apalagi ke tempat-tempat ini, kalau ngobrol itu masalah saja yang diobrolnya, beban ekonomi. Kenapa ya? Karena musim corona nggak begitu, tapi sudah habis corona kok ekonomi kayaknya nu balanja tuh ayah gitu ya. Kalau bahasa Sunda nggak, kalau bahasa Indonesia nggak ada gitu ya. Kata saya gini, itu efek ya, efek. Tapi kita yakin akan bangkit kembali, selalu melindungi kita, negara kita semoga menjadi maju dan rakyatnya menjadi pintar dan cerdas, dan menjadikan salah satu, ayo bersama-sama menyatukan perekonomian di tahun 2022 ini ya, bersama kita maju sama gitu ya. Nah penting ya, namanya ekonomi itu penting karena bisa membangun apapun dengan perekonomian, keluarga, kuliahnya, juga dengan istri, dengan rumah tangganya, agama dengan hartanya, negara juga sama. Itulah jadi salah satu, bukan berarti harta untuk apa katanya, dan gak dibawa mati. Tapi kalau nggak ada uang juga bingung kita kalau mau jujur ya. Apalagi kalau bilang apain hidup ya, dede dosa ya, masalah dosa hidup kan bukan masalah pondok atau panjang umur. Yang penting kita memohon kepada Tuhan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Itu banyak aral gitu ya. Jadi tolong kita satukan keyakinan Allah memberikan kelebihan kita hanya untuk mencintainya ya gitu. Karena Tuhan itu ada di alam ini, ada ya, karena yang menciptakan kita semua. Jadi ada dalang ya. Makanya saya malam ini selalu sedikit demi sedikit semoga menjadi bermanfaat untuk kita semua. Karena kalau saya cerita, saya dari orang awam ya, dari orang bodoh. Tapi saat ini saya selalu perih ya, selalu mencari pekerjaan yang saya tidak mau gitu. Saya maunya bikin tenaga kerja. Jadi bukan mencari kerja, saya membuat tenaga kerja. Alhamdulillah sekarang juga saya sedikit-sedikit sudah
menjadikan banyak anak buah. Nah gitu aja dulu, karena saya bukan orang pinter, saya mah orang bodoh. Teman saya itu senang kalau unek-unek di hati. Ini kelihatan zaman gini nih, gampang emosi, gampang menyalahkan orang. Jadi lebih baik kita menyalahkan diri sendiri, dan lebih banyak kita bukan emosi tapi semangatkan untuk kita sendiri. Sedikit gedenya kita harus mencintai Allah semua, mencintai Tuhannya, karena hidup ini adalah sementara, tapi kita harus dimanfaatkan dengan baik ya. Jadi waktu itu adalah berharga untuk kita semua. Mungkin segitu dulu, saya tutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam maju, salam bahagia.